Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Sareundeuk saparigelan ngudag tekad pikeun kamajuan. Aho, aho, aho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Selamat berjumpa lagi dengan Jayeng Rana di Sukapura Channel Official. Kali ini saya lagi berada di SD Negeri 2 Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ya. Dan saya sudah bersama sesepuh kebudayaan di Kota Tasikmalaya yaitu Bapak Bambang Hermana ya. Beliau ini memang sangat luas wawasannya tentang kebudayaan. Nah, Baraya Sukapura Channel dimanapun berada, khususnya warga Kota Tasikmalaya, mungkin kita akan secara sedikit ya berbicara tentang budayanya. Apa yang dimaksud dengan budaya? Mangga. Hatur nuhun Kang Jajeng. Orang make bahasa nu inget nya. Oke, siap. Terima kasih kehadiran di tempat ini. Ini mohon maaf, ini informal ya. Iya, nyantai aja ini. Nyantai beri udud gitu. Ini sambil ini aja. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi hasil pemikiran, olah pikir, kekuatan. Siap. Kekuatan seseorang manusia untuk berpikir, melahirkan karya. Itu budi. Daya kekuatan, bagaimana ia mengemas, menyampaikan, memelihara, menjaga. Kekuatan berarti ada hubungannya dengan energi seseorang. Oke. Di sana. Betul. Nah, adapun kaitan tentang kebudayaan ini, saya juga melihat, menganalisa selama 32 tahun ke belakang di Republik ini tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang yang mengatur masalah kebudayaan. Alhamdulillah di 2017 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya. Itu payung hukum secara nasional. Selanjutnya saya mendengar, belum pernah membaca tapi mendengar pemerintah kota Tasikmalaya menyikapi hal itu. Oke. Lahirlah peraturan wali kota berarti ya. Perda ya. Perda, peraturan daerah yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan daerah, pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Persisnya seperti itu. Ya. Nah, menurut Pak Bambang seperti apa tuh langkah selanjutnya nih dengan adanya Perda ini? Idealnya setelah Perda lahir, pemerintah Kota Tasikmalaya segera membentuk Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Payung hukumnya sudah ada. Oke. Berarti payung hukumnya Perda ini bisa memayungi itu Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan. Oke. Nah, untuk regulasinya sendiri seperti apa nih? Pertama, pembentukan Dewan Kebudayaan itu dibutuhkan peraturan wali kota. Sudah ada kan? Oke. Kemudian Dewan Kebudayaan merupakan lembaga yang berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah. Dewan Kebudayaan tidak mempunyai hubungan hierarki dengan pemerintah daerah. Betul. Terpisah ya, tapi Iya. hanya rekanan saja betul. ya. Mitra. Mitra ya. Adapun tugas dan fungsinya, diantaranya Dewan Kebudayaan memiliki tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, kemudian sasaran dan prioritas bidang pelestarian dan pembinaan kebudayaan daerah. Menjaring aspirasi para pemangku kepentingan kebudayaan. Memberikan masukan dan pandangan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang pelestarian dan pembinaan kebudayaan. Betul. Melaksanakan pengkajian potensi masyarakat di daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan. Itu tugasnya. Fungsinya pelaksanaan pemberian pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil oleh wali kota.
serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota yang berkaitan dengan upaya perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembinaan kebudayaan di daerah. Ya. Untuk itu maka dipandang perlu di Kota Tasikmalaya ada Dewan Kebudayaan. Betul. Adapun mekanisme pengajuan pembentukan Dewan Kebudayaan yang saya tahu, saya yakin tidak akan jauh mekanismenya dengan pembentukan Dewan Pendidikan. Oh iya. Karena saya Nah, ini- pernah di dalamnya jadi, ya. mengajukan itu. Mhm. Jadi leading sektornya Ya. Dinas Pariwisata, Disklus Pora Budpar Kota Tasikmalaya. Ya. Itu yang mempunyai kewajiban mengajukan kepada wali kota tim formatur. Oh, berarti sebelum ada pembentukan Dewan pengurus Kebudayaan. Dewan Kebudayaan ini ada tim Formatur dulu formatur. yang dibentuk. Itu yang ngebentuk siapa tim formatur? Dinas Pariwisata. Oh, dinas. Berapa orang itu biasanya? Idealnya dalam pemahaman saya itu 5 yang diajukan oleh Dinas Pariwisata. Kemudian 2 kewenangan wali kota sehingga jumlah formatur ideal 7. Berarti ini berdasarkan pengalaman Abambang waktu Betul, pembentukan waktu di Dinas Dewan Pendidikan ya. mengajukan Dinas Dewan Pendidikan. Ya. Nah, jadi nih Balai Kota Tasikmalaya ya, ternyata kalau memang harus membuat Dewan Kebudayaan itu ada tim formatur yang di SK, itu SK Dewan Formatur. SK wali kota. Oh, Formatur. Dewan Pendidikan juga begitu. Betul. Jadi ada SK Wali Kota untuk 7 orang untuk membuat formatur. Untuk membentuk formatur. Jangan orang mah tinggal melanjutkan mah abdi pribadi mah, apalagi payung hukumna sudah ada, yaitu Perda Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya aya di urang. Janten eta tos kiat janten turunan tidinya teh panginten aya perwal engke nu mengatur Pak Andri, termasuk Dewan Kebudayaan. Abdi sareng Pak PJ kamari tos sasauran ti payun tos Kang Asep Sanca Kilana Audente secepatnya mangga eta tindak lanjuti laras sawar wae di da aya namina legalitas mah dipayunkeun supados urang melangkah teh aya payung hukumna aya dasar. Sepakatnya Pak Andri, Pak Kabid legalitas Dewan Kebudayaan nu ti payun mangga formaturna disempurnakan deui anu teu acan kakemot lebetkeun deui janten ulah aya nu kakantun lah. Intinya kita tidak mencari ekses di balik itu. Jangan ada orang yang terlewat, apalagi kan namanya budaya mah luas, jadi harus intinya mah harus kedah kakemot sadayana. Nah, eta Dewan Kebudayaan saenggalna eta bade SK-na ditawis kusaha mangga ikuti aturan main lebih bagus, legalitas itu secepatnya diselesaikan Pak Andri. Setelah formatur dibentuk dengan surat keputusan wali kota, maka harus bekerja membentuk Dewan Kebudayaan. Adapun siapa yang nanti terpilih, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang ada di dalam formatur terpilih. Mekanismenya akan seperti apa nanti diatur. Ya. Apakah formatur bekerja yang 7 orang itu untuk membentuk, atau dengan cara musyawarah mengundang Tokoh-tokoh budayawan, nah. ya, pelaku budaya ya. Betul. Itu tergantung nanti bagaimana mekanismenya, itu teknis urusannya. Ya. Minimalnya dalam susunan pengurus Dewan Kebudayaan itu ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris bendahara, kemudian dibantu oleh Komite Humas dan Publikasi, Komite Pengkajian dan Pengembangan. Istilah komite ya kalaupun mau diganti silahkan Ya, saja. bisa divisi atau yang lain ya. Dengan istilah lain, tapi dalam bahasa saya istilahnya komite. Oke. Pertama Komite Humas dan Publikasi. Publikasi. Setelah tadi yang pengurus harian itu yang 4 ya. Kemudian Komite Pengkajian dan Pengembangan, Komite Bahasa Tradisi Lisan dan Manuskrip. Kemudian Komite Adat Istiadat dan Ritus, Ya. Komite Permainan dan Olahraga Tradisional, Ya. Komite Pengetahuan dan Teknologi Tradisional,
komite seni, komite sejarah dan cagar budaya itu minimal seperti itu. Jadi itu struktur organisasinya mungkin ya yang memang harus dilengkapi oleh ya. Dewan. Dewan. Apa tadi formatur. Formatur ya. Formatur. Jadi formatur itu membentuk ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara sampai dengan komite-komitenya yang dibutuhkan. Itu. Adapun siapa keanggotaan Dewan Kebudayaan itu? Ya orang-orang seniman, budayawan, akademisi, pemerhati kebudayaan, kemudian ahli yang kompeten. Banyak di Tasikmalaya, saya pikir tidak akan kekurangan dari 4 poin ini. Dari mulai seniman, budayawan, akademisi, ahli yang cukup kompeten. Gitu. Mudah-mudahan saja dalam waktu ya bukan sesingkat-singkatnya di pemerintahan Kota Tasikmalaya memasuki usia berapa tahun ya? Tahun 2000, sekarang 2024. Lebih dari 15 tahun. Oh, sudah dewasa 20 tahun. Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun lebih. Mejeh-mejeh Betul. Mudah-mudahan terbentuk segera Dewan Kebudayaan. Amin. Syaratnya sederhana, 1 warga negara Indonesia. Oke. Yang kedua memiliki kemampuan, kompetensi dan kepedulian pada bidang kebudayaan. Hanya itu syaratnya itu. Jadi nu paduli. Betul. Iya. Nu teu paduli membeureunana EGP meureunnya. Dan selanjutnya tadi ketika formatur sudah membentuk apakah mekanismenya melalui dengar pendapat ataupun pemilihan langsung ya terserah, itu malah teknis. Mekanisme teknisnya ya di lapangan. Orang-orang yang terpilih menjadi Dewan Kebudayaan itu wajib mengisi fakta integritas. Jadi dia membuat fakta integritas bahwa dia ini benar-benar ingin memajukan untuk mengabdikan diri ya. Baik ada anggaran ataupun tidak. Tapi nggak mungkin kalau nggak ada. Itu mungkin pemerintah mah beunghar gitu. Masa bakti tergantung, silahkan dibicarakan apakah 3 tahun, apakah 5 tahun. Kalau Dewan Pendidikan berapa tahun? Dewan Pendidikan yang saya tahu 5 tahun. Oh 5 tahun, jadi bisa ya kalau Dewan Kebudayaan juga 5 tahun ya, atau 3 tahun ya, antara itu. Antara itu aja lah gitu. Kemudian nanti bisa diatur tata kerjanya, itu kan bisa dimerumuskan oleh orang-orang yang setelah terbentuk. Berarti tata kerja ini bisa menyesuaikan dengan perda yang ada ya? Betul, harus menyesuaikan dengan itu karena acuannya itu gitu. Siap. Sebagai pedoman kerja dan ada lagi? Ya barangkali masalah pembiayaan, pembiayaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Budaya itu bersumber dari anggaran pendapatan daerah. Maka pemerintah, ketika Dewan Kebudayaan sudah terbentuk, maka pemerintah daerah wajib menganggarkan itu. Betul. Siapa yang mengusulkannya? Ya tadi leading sektornya, Disklus Pora Budpar. Oke, siap. Dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat. Itu merupakan CSR atau apa ya? Nah, bisa saja seperti itu. Itu barangkali garis besarnya pengajuan pembentukan Dewan Kebudayaan. Kita selaku masyarakat idealnya memang kita diskusi dengan teman-teman yang ada di leading sektornya. Minimal dengan para kasih, para kabid gitu. Syukur-syukur bisa diskusi dengan kepala dinas. Untuk memberi masukan karena tugas mereka itu cukup banyak, ya bantulah mereka, ringankan dengan minimal dengan konsep kemampuan apa yang kita bisa sumbangkan, itulah berikan itu yang terbaik. Baik, Bambang, nah ini salah satu masukan yang sangat bermanfaat yang barusan disampaikan. Jadi supaya kita tahu ya regulasinya seperti apa, tugas fungsinya seperti apa gitu kan, terus anggarannya juga dari mana gitu kan, udah jelas. Nah, ada lagi yang lain yang iya, mudah-mudahan memang sekarang momennya momen politis ya. Kalaupun sekarang akan digulirkan tentang Dewan Kebudayaan, kita harus betul-betul selektif, sebab kita bukan mengusung pasangan. Tapi kita akan membantu pemerintah ke depan. Siapapun nanti yang terpilih, yang dilantik sajalah yang didukung mah. Betul. Dibantu program-programnya. Kalaulah kita pemikirnya selalu kita yang ingin dibantu oleh pemerintah, itu terbalik.
teu adil jang bager kasep gitu. Dari adil mah sakali sewang. Gantian pemerintah Adil itu kayak tidak kudu. harus sama ya. Betul, pemerintah juga harus dibantu oleh masyarakatnya. Oke. Sehingga benar-benar pemajuan kebudayaan di daerah kota Tasikmalaya ini terpelihara. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Baik, atuh hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak Abang Bang udah ngasih masukan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman di Kota Tasikmalaya. Ada lagi yang lain? Cukup? Barangkali itu saja. Ini satu lagi, punten. Ini kan sekarang kita punya wali kota ini masih PLT ya. Nah, apakah PLT ini bisa mengeluarkan SK untuk misalkan formatur ataupun untuk nanti Dewan Kebudayaannya nih, gimana tanggapan Abang Bang? Menurut pemikiran saya bisa. Tidak menyalahi kalaupun wali kota membentuk tim formatur. Walaupun masih PJ ya. Betul. Tim formatur, toh itu tidak menyimpang, tidak melakukan kebijakan dengan pihak lain. Oh iya. Toh leading sektornya dinas Disklus Porabudpar. Ya karena memang ini itu bawahannya ya. lebih cepat barangkali lebih baik. Gitu. Ya. Karena memang itu menyangkut tugas dan kinerja Betul, mereka ya. betul. Sehingga betul-betul kerangka dasarnya sudah dibangun, pondasinya ketika nanti wali kota definitif selanjutnya, Dewan Kebudayaan sudah ada. Iya, betul. Dalam waktu dekat kemarin-kemarin ini saya mendengar ada Dewan Kebersihan Kota. Oh ya? Dewan Kebersihan Kota itu kan sangat membantu dalam rangka apa kota bersih itu? Adiwiata apa? Kota bersih. Nggak tahu deh. Terus, nah. Pokoknya. Ini Dewan Pendidikan, mudah-mudahan Dewan Pendidikan juga seiring dengan banyaknya orang membicarakan tentang Dewan Kebudayaan, segera Dewan Pendidikan pun dibenahi, dibentuk, sebab sudah lama Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan udah Mati dibentuk, suri di kota Tasik. tapi sudah dibentuk. Sudah pernah berjalan dari awal kota berdiri sampai 2015 itu eksis pengurus-pengurusnya. Oke. Dari 2015 ke sini mati suri. Mudah-mudahan saja bisa dihidupkan kembali. Ya, mudah-mudahan Dewan Kebudayaan tidak akan mati suri setelah dibentuk di-SK-kan oleh wali kota ya. Amin. Ya, ini berarti di Kota Tasik ini ada 3 dewan ya yang kita tahu nih. Yang saya tahu. Dewan Kebudayaan yang masih baru mau dibentuk, kemudian Dewan Pendidikan dan Dewan Kebersihan. Dewan Kebersihan juga sudah dibentuk ya. Sudah dibentuk. Oke, nah itu Panginten Baraya Sukapura Channel Official dimanapun berada, khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya ya. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Abang Bang udah memberikan masukan walaupun sangat singkat ya, tapi memang cukup padat isinya ya, cukup jelas ya. Jadi kita tinggal melaksanakan atau mungkin bisa dibicarakan lagi ya dengan teman-teman supaya alur-alurnya jelas dan benar gitu kan. Amin. Oke, baik. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe, like, komen atau di-share ya. Kalau memang ada masukan-masukan silakan aja di komentar ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.